Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rubirania, mahasiswi Universitas Cyber Asia, PJJ S1 Akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika dan Ekonomi Bisnis. Topik yang saya ambil adalah topik dari sesi 12, yaitu probabilitas. Definisi dari probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai probabilitas berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 artinya peristiwa tidak mungkin terjadi, sedangkan nilai 1 artinya peristiwa pasti terjadi. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, probabilitas sering digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya dalam peramalan permintaan pasar, risiko investasi, manajemen persediaan, dan asuransi analisis keuangan. Ada beberapa istilah penting dalam probabilitas. Yang pertama, percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah proses yang menghasilkan hasil tertentu. Contohnya melempar dadu. Yang kedua, ruang sampel atau sample space, yaitu kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Yang ketiga, peristiwa atau event, yaitu subset dari ruang sampel atau peristiwa yang kita minati. Yang keempat, frekuensi relatif, yaitu jumlah kejadian dibagi total percobaan mendekati probabilitas teoritis saat percobaan diulang banyak kali. Probabilitas dasar. Yang pertama, probabilitas. Rumusnya adalah P sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah total kejadian. Yang kedua, ada juga probabilitas gabungan yang dibagi menjadi dua, union A atau B, dan irisan A dan B. Rumus dari union adalah P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sedangkan rumus untuk irisan atau P dan B adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB jika A dan B independen. Rumus yang kedua adalah PA irisan B sama dengan PA dikali P bersyarat BA jika A dan B tidak independen. Yang ketiga adalah probabilitas bersyarat dengan rumus PA irisan B dibagi PB. Aturan tambah kali dalam probabilitas. Aturan penjumlahan digunakan untuk atau, misalnya pria atau wanita. Sedangkan aturan perkalian digunakan untuk dan atau peristiwa bersyarat. Berikut adalah contoh soal untuk mengerjakan probabilitas. Manajer dari PT KAI ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket pesawat secara online. Berikut ini merupakan data yang didapat oleh manajer. Dengan perbandingan antara total pria dan wanita adalah 6:4. Pada tabel di sini, kita bisa lihat bahwa jumlah pemesan wanita untuk Traveloka tidak diketahui, pemesan pria untuk tiket.com tidak diketahui, pemesan Tokopedia wanita tidak diketahui, namun kita tahu total dari semua pemesan itu adalah 1.000. Berdasarkan tabel ini, kita diminta untuk menghitung probabilitas penumpang yang memesan tiket di Tokopedia, penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com, atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia,
Yang ketiga, dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Dan yang keempat, dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Untuk dapat mengerjakan keempat poin pertanyaan ini, yang pertama kita harus melengkapi eh, tabel tersebut. Kita harus mengetahui berapa-berapa jumlah pria dan wanita yang memesan tiket di setiap perusahaan. Diketahui total pemesan pada perusahaan Traveloka adalah 420 orang dan diketahui 305 diantaranya adalah pria. Maka untuk mengetahui jumlah wanita yang memesan pada Traveloka, kita dapat mengurangi total dikurangi pria. 420 dikurangi 305 sama dengan 115. Lalu diketahui juga total yang memesan di Tokopedia adalah 245. Sedangkan total yang memesan Tokopedia berjenis kelamin pria adalah 120 orang. Maka untuk mengetahui total wanita yang memesan di Tokopedia adalah 245 dikurangi 120, sehingga kita mendapatkan 125. Selanjutnya, diketahui bahwa total pemesan dari seluruh perusahaan adalah 1.000. Kita sudah mengetahui total pemesan di Traveloka dan di Tokopedia yaitu 420 dan 245. Maka kita dapat mengetahui jumlah total pemesan di tiket.com dengan cara 1.000 dikurangi 420 dikurangi 245. Maka kita mendapatkan total pemesan di tiket.com adalah 335. Setelah mengetahui total pemesan di tiket.com, kita dapat mencari total pemesan di tiket.com berjenis kelamin pria dengan cara mengurangi 335 dikurangi 160. Maka kita mendapatkan total pria yang memesan di tiket.com adalah 175. Diketahui tadi perbandingan pemesan pria dan wanita adalah 6:4. Setelah kita jumlahkan, pria yang memesan di Traveloka, Tiket.com, dan Tokopedia jumlahnya adalah 600. Sedangkan wanita yang memesan di Traveloka, Tiket.com, dan Tokopedia adalah 400. Perbandingannya adalah 6:4 dan dijumlahkan adalah 1.000. Maka tabel data yang diketahui ini sudah benar. Karena kita sudah mendapatkan angka-angka pada tabel ini, maka kita dapat mengerjakan keempat soal yang ditanyakan tadi. A. Penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. P. Tokopedia sama dengan 245 dibagi 1.000. 245 adalah jumlah penumpang yang memesan, jumlah total yang memesan di Tokopedia, yaitu 245, dibagi dengan total seluruh orang yang memesan pada ketiga platform tersebut. Sehingga P Tokopedia sama dengan 0,245. B. Penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia. Diketahui wanita yang memesan di tiket.com adalah 160 dan pria yang memesan di Tokopedia adalah 120. Karena kejadian tidak saling tumpah tindih, maka P sama dengan 160 dijumlahkan 120 dibagi 1.000. P sama dengan 280 dibagi 1.000. Maka P sama dengan 0,28. C. Dengan syarat bahwa penumpang adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan di Tokopedia? P sama dengan P wanita irisan Tokopedia dibagi P wanita.
Wanita yang memesan di Tokopedia adalah 125 orang dibagi dengan jumlah wanita yang memesan pada ketiga platform tersebut, yaitu 400. Maka P sama dengan 0,313. Yang terakhir, dengan syarat bahwa penumpang memesan di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Rumusnya adalah P sama dengan P pria irisan Traveloka dibagi P Traveloka. Pria yang memesan di Traveloka berjumlah 305, sedangkan pemesan total pada platform Traveloka adalah 420. Maka P sama dengan 305 dibagi 420. P sama dengan 0,726. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.